ada juga tentang spekulasi. Ini ada satu orang ya, dia itu udah nggak ride MotoGP lagi, tapi lagi bikin heboh banget dengan segala macam pernyataannya dia, Jorge Lorenzo. Dia itu sempat bilang, kayaknya nih aku memprediksi Marc Marquez akan pindah ke Ducati meskipun dengan tawaran yang rendah. Iya. Gigi Dalinya tuh lebih bilang bahwa Marc Marquez tuh star, bintang. Yang jelas dia nggak akan mau masuk ke non-factory. Iya. Bener nggak sih? Hebatnya lagi seorang Gigi Dalinya adalah dari rentang dia masuk 2014 sampai sekarang, itu semua data pembalapnya dia kolek, Jeng. Nah kan. Hai, selamat datang di Pedok Talk, masih bersama aku Lucy Wiryono, dan hari ini ada Babang JLM, Jonny Lono Mulia yang hadir juga di sini. Kenapa? Karena hari ini aku mau menjawab pertanyaan kalian. Jadi ini banyak banget yang nanyain tentang topik yang satu ini. Tapi ntar dulu ya, sekarang kita bahas dulu Mas Jonny tentang berita-berita yang sedang hangat ya kan di News Flash kali ini. Nah, jadi yang pertama ini ternyata Miguel Oliveira, aku pikir udah baik-baik aja. Betul. Tapi kemarin kan ada Aprilia event tuh. Iya. Dia coba naik, Aprilia terus udah gitu. All Stars 2023. Seru banget ya, rame banget tuh. Betul, itu persis kayak Ducati Riding Experience. Cuman kalau mereka mengajak komunitas, ketemu, kemudian riding bareng, ada beberapa macam event. Salah satunya ini sih Aprilia All Star. Aprilia All Star itu ada 4 pembalapnya tuh. Oke. Ada Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Miguel Oliveira, dan Raul juga Fernandez Raul juga Fernandez. ada, betul. Ngomong-ngomong kalau mau lihat di RI ya, Ducati Riding Experience kita juga punya nih. Di situ ada footage dikit-dikitnya lah, kita lihat ya gimana serunya. Jadi ini sebenarnya memang pengalaman untuk naik Aprilia tuh kayak apa gitu ya. Persis kayak kalau Ducati tuh seru banget. Jadi kemarin tuh kayak ada moto trainernya gitu ya kan. Betul. Seru banget ya. Dan bahkan kan dari Indonesia ada Doni Tata. Iya, terus bener. kemudian ada Karel Abraham juga. Iya, aduh. Instrukturnya kemarin di DRI sih Betul, gila banget ya. artinya memang, Davis juga. Bahkan ini istilahnya ya kalau mamanya ingin merasakan sensasi, ya kalau mamanya mungkin kurang puas bawa motor Ducati di jalan stop and go, gimana rasanya nih kalau di sirkuit? Kemarin disepang gila ya. Kita doakan mudah-mudahan ada di RI di Mandalika lah gitu. Amin. Ya. Amin, mudah-mudahan. Meskipun aku juga kemarin pengen banget disepang, cuman peran aku sebagai ibu-ibu tidak bisa dibohongi ya. Aku harus nganterin anak-anak perpisahan segala macam. Oke, anyway, Miguel Oliveira udah bilang bahwa dia kemungkinan besar dia masih ragu untuk bisa turun di Mugello karena emang seserius itu ternyata gitu ya. Dan terus udah gitu ada juga Michele Pirro. Ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Dia itu dikontrak 3 tahun, perpanjangan 3 tahun. Ini kontrak yang nggak biasa ya Mas Jonny. Betul. Karena biasanya kalau rider aja nih, rider yang berkompetisi, itu kalau tim satelit biasanya cuma setahun. Kalau tim factory itu 2 tahun. Anomali lah Marc Marquez. Marc Marquez kan ya Marc Marquez 4 tahun ya kan. Ya kalau Anda bukan Marc Marquez nggak mungkin dapat 4 tahun. Betul. Tapi Michele Pirro 3 tahun. Kenapa? Nanti kita jawab di situ ya. Terus ada juga tentang spekulasi. Ini ada satu orang ya. Dia itu udah nggak ride MotoGP lagi, tapi lagi bikin heboh banget dengan segala macam pernyataannya dia, Jorge Lorenzo. Dia itu sempat bilang, kayaknya nih aku memprediksi Marc Marquez akan pindah ke Ducati meskipun dengan tawaran yang rendah. Iya. Tapi Gigi Dalinya udah menjawab. Langsung. Tidak, kita nggak mau ngambil Marc Marquez. Karena sebenarnya bukan karena skill atau kapabilitas, bukan. Satu hal Paolo Ciabatti pernah bilang juga tentang umur juga gitu kan. Karena mereka akan konsentrasi di rider yang muda aja. Tapi Gigi Dalinya tuh lebih bilang bahwa Marc Marquez tuh star, bintang. Yang jelas dia nggak akan mau masuk ke non-factory, benar nggak sih? Betul. Tapi ini emang kenapa ada Jorge Lorenzo kenapa sampai ngeluarin pendapat seperti ini? Ya, Jorge Lorenzo memang saat ini lagi banci tampil saya istilahkan begitu. Kan? Apapun dikomentarin, apalagi kan dia juga menjadi komentator di salah satu televisi Spanyol. Dan dia tuh kemarin diangkat jadi MotoGP guru juga kan? Itu yang memprediksi. Salah sendiri Dorna. Ya itu juga larinya ke Dorna, Dorna yang sekarang ingin istilahnya siapa sih yang bisa bikin trigger memicu jadi ada muncul istilahnya kontroversi ini dan kena deh Jorge Lorenzo nih yang lagi diposisikan. Oh iya benar-benar. Nanti ya ada pertanyaan lagi ke Mas Jonny tentang Jorge Lorenzo. Terus ini adalah berita hangat yang terakhir. Kemarin tuh di interview Gigi Dalinya selain dia membahas tentang Marc Marquez, dia juga ditanya kalau menurut seorang Gigi Dalinya gimana nasibnya Yamaha.
Apakah harusnya Yamaha ini berubah menjadi V4 seperti Ducati atau sebenarnya bertahan aja? Menariknya, Gigi Dalinya bilang gini, ya. Kenapa harus ganti jadi V4? Betul. Aku suka banget sama Gigi Dalinya. Karena dia bilang karakteristik Yamaha itu ada. Ya sama lah, pokoknya any kind of philosophy, mau V4, mau inline 4, itu pasti punya keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri. Nah tinggal kemampuan si engineer-nya aja untuk ngulik, nutupin kelemahannya dan dia ngangkat apa yang bisa menjadi kelebihan. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya dengan tidak langsung, Gigi Dalinya bisa bilang ke Yamaha, ada salah langkah dan nambah top speed. Atau mungkin begini, hire gua. Oh iya, tantangan loh buat Gigi Dalinya ya kan. Kamu gak mau pekerjakan aku, tantangan loh soalnya kayak apalagi gitu yang mau dikerjain ya kan. Ducati udah cakep banget sekarang. Nah itu tadi berita-beritanya. Nah sekarang kita akan update dikit tentang apa yang terjadi di race F1 kemarin. Yuk. Kalau kemarin aku sempat mengundang Hilsat ya kan untuk memperkenalkan F1 kepada teman-teman yang mungkin baru aja nih pedok crew. F1 tuh apa sih sebetulnya? Nah kemarin datang tuh Mas Hilsat ke Pedok Talk. Nah sekarang Mas Joni ini nonton nggak kemarin? Nonton. Katalunya seru ya. Soalnya kemarin itu waktu kita ngebahas tentang Monaco, upgrade-nya tuh nggak bisa berasa. Betul. Nah prediksinya memang sebetulnya di Katalunya ini baru bener-bener berasa semua upgrade yang dilakukan sama jeng-jeng sebelahnya Mas Joni. C63 AMG. Kenapa Mercedes. Kita pajang di sini? Akhirnya bisa si duo podium. Mercedes ini bisa podium dua-duanya. Nah, tapi kita mau bahas dulu nih. Jadi kalau pole position udah pastilah Max Verstappen gitu kan. Ini perfect weekend, bahkan si Max Verstappen juga bilang gitu. Udahlah dia pole, terus udah gitu tercepat semuanya, ya kan? Q yang mana? Ya semuanya, ya kan? Menang juga gitu. Pokoknya udah nggak ada lawannya. Bahkan Toto Wolff aja, tim prinsipalnya Mercedes AMG, bilang gini, jadi gimana? Ya kita lihat aja P2, P3-nya siapa. Karena kalau P1 ya udah pasti Max lah. Itu Toto Wolff, bahkan sebelum race di interview kan sama Martin dari Sky Sport, ditanya gitu, udah kita main di P2, P3 aja lah, tebak-tebakannya P1 nggak usah dilihat katanya. Itu Toto Wolff yang ngomong ya kan. Nah menurut Mas Joni, sebetulnya dengan upgrade yang dilakukan Mercedes kemarin udah cukup menggembirakan atau enggak? Sebenarnya ya kesalahan terbesar adalah keputusan radikal saat Mercedes mengubah waktu itu pakai zero pot. Betul. Itu benar-benar sangat istilahnya setback buat yang enggak aja sih. Makanya, nah kemarin andai kata tidak dibatalkan Emilia Romagna, mungkin akan bisa lebih dapat nih di Katalunya. Cuman karena alhasil Katalunya ini jadi kayak semacam ya pakai hal yang baru dengan pakai sidepod dan juga istilahnya floornya baru juga. Betul, ternyata dapat nih. Andai kan mungkin kemarin dicoba ini mungkin udah bisa feeling. Saya rasa ini apa yang dilakukan ini benar-benar istilahnya kejar tayang nih untuk kejar Red Bull dan udah mulai dapat dan bahkan saya rasa kalau kemarin tidak terjadi insiden antara George Russell dengan Lewis Hamilton di saat Q3 mungkin lain cerita. Bahkan mungkin dia akan bisa lebih ke front row. Jadi saya rasa mungkin ya buat ini fans Mercedes, saya penggemar Lewis Hamilton, inilah saatnya. Iya bener, seneng banget. Jadi sebetulnya agak sedikit anomali kemarin, terutama di P1, P2, P3 nih di starting grid itu Max Verstappen nggak anomali sih. Yang anomali adalah di P2 ada Carlos Sainz dan juga di P3 ada Lando Norris. Bener, dan Lando Norris tuh udah pede banget sebetulnya. Kenapa? Karena McLaren itu diramalkan kan katanya mau hujan kemarin. Betul. Wah pokoknya kalau sampai hujan pasti kita bagus. Bisa finish podium dua-duanya lah. Bisa. Piastri juga kemarin bagus sebetulnya. Kenapa? Karena McLaren itu kata dia ini kan sebenarnya ada bagian dari Katalunya yang dimodif. Tapi McLaren itu unggulnya adalah di saat si kondisi track lagi turun suhunya, dia justru di ban depannya malah bagus banget, dapat banget dia hitnya ya kan. Nah apalah gimana gitu. Tapi Zac Brown juga bilang sih, gak usah ngarep-ngarep banget lah. Jadi ya kita lihat aja, tapi bener ya ternyata kerepotan banget Lando Norris. Nah terus Leclerc juga akhirnya harus start dari pit lane karena dia ganti gearbox. Jadi dia tidak bisa menyaingi ya, ke Sainz juga, tapi kasihan banget sih. Kalau Ferrari kemarin masalahnya Mas Joni lihat apa? Ya saya sih melihat memang masih butuh sosok istilahnya leader di timnya nih setelah ya sebenarnya mungkin dengan Binotto itu sebenarnya masih bisa, cuman karena memang terlalu parah strateginya berantakan, digantilah ini dengan sosok yang katanya bakal
ya pernah menjadi FDA, Ferrari Driver Academy yang banyak melahirkan pembalap Ferrari itu Vasseur. Cuman sayang ya masih butuh waktu karena ya saat sebelum di Ferrari pun belum terbukti. Mungkin ini yang masih menjadi kendala bagi Ferrari. Saya rasa masih meskipun butuh. Lagi bebersih juga sih Vasseur katanya ya di dalam tubuhnya Ferrari. Artinya seandainya ini udah mulai ketahuan, mungkin ya udah bisa menunjukkan hasil yang terbaik. Karena so far sih mobilnya tuh sudah lebih baik dari tahun lalu. Mungkin tinggal bagaimana ya kepercayaan dari istilahnya nih sosok yang diperankan oleh Vasseur ini seperti apa, karena ya masih belum ketahuan gitu. Betul. Tapi sebenarnya upgrade-nya banyak banget loh kemarin juga. Jadi kolam tambak lelenya yang di samping itu udah nggak sebesar itu lagi, jadi dibikin lebih kecil gitu ya. Sidepodnya banyak banget mengalami perubahan. Nah jadi ini adalah race resultnya. Ada Max Verstappen di posisi pertama, udah biasa, dia sampai biasa banget deh kayaknya menang. Yang kedua ada Lewis Hamilton, favorit kita. Terus ada George Russell di posisi ketiga. Jadi duo Mercedes, makanya hari ini kita ditemenin sama Mercedes di samping ya. Dua-duanya naik podium. Om Toto pasti senang ya kan. Ini Perez juga kemarin tampil dengan sangat bagus, meskipun aku juga agak sedikit kenapa sih dia kan di Baku kemarin cakep banget dan aku pikir dia akan menjadi pesaing beratnya Verstappen. Ternyata kenapa lagi Perez ini jangan ada internal pesan yang dibilang Perez nggak boleh galak-galak banget. Aku mulai curiga nih, kok F1 soalnya banyak gitu ya. Emang bisa begitu, jangan kan? F1 kadang-kadang ya tidak F1 tuh jauh lebih politik daripada MotoGP. Kadang-kadang kode-kode dalam bahasa komunikasinya kalau dulu kan terang-terangan. Kasih atau apa. Sekarang tuh berbagai macam kata-kata bersayap. Plan A lah, plan B. Gitu. Biar nggak langsung dicerna oleh penonton bahwa wah ada apa-apa nih. Makanya agak sedikit ajaib gitu dengan ya untuk mungkin yang baru ngeliat, oh kok begini-begini ya. Harus dilihat dulu nih apa nih makna yang tersirat dari komunikasi antara si race engineer dengan pembalapnya. Betul sekali. Nah, ini di sini ada Perez yang finish di posisi keempat, Carlos Sainz akhirnya finish di posisi kelima, Stroll kali ini finish di depannya Alonso. Dia ada di posisi keenam, Alonso harus 7, dan Ocon yang kemarin podium di Monaco hari ini di posisi ke-8. Kemudian ada Zhou Guanyu yang lumayan, dan ini dia bikin Yuki Tsunoda nangis karena dapat penalti. Terus Gasly ada di posisi ke-10, dan ini adalah tim standings-nya, tentu masih Red Bull Racing yang ada di depan, dan Mercedes kali ini menggeser Aston Martin ada di posisi kedua. Driver standings. Ini ada Verstappen dengan 170, jauh bener sama Perez aja 117. Jauh banget ya. Alonso masih ada di posisi ketiga. Pasangan kita Hamilton dan Russell 12 poin. Iya, ada 87 dan 65. Ya ini dia. Nah, terus next race-nya ada di Kanada tanggal 16 dan 18 Juni 2023. Best momennya kalau aku ya, Mas Joni punya nggak best moment kemarin di F1? Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama itu saat George Russell lagi ketemu fans ngebahas foto Lewis Hamilton. Ditanya, ini tahun berapa? Hamilton masih kecil. Yang benar terus? Iya, Hamilton bilang, itu 1996. Sontak itu langsung dibilang, waduh berarti umur gue min 2 tahun. Min 2 tahun. Karena Russell baru lahir tahun 98. Terus momen yang kedua adalah yang ini, yang Russell tiba-tiba miskomunikasi. Ini mau hujan apa enggak ya? Bener, itu kan hancur gitu, ternyata pas tadi bahas, keringet helm aku. Iya bener. Jadi itu lucu banget ya, itu juga pilihan momen aku banget. Jadi dari Mas Joni satu, dan yang kedua ini pilihan pas banget sama. Jadi emang yang paling lucu tuh kemarin adalah radio communication Russell gitu ya. Jadi dia pas lagi nyetir, dia bilang, ini ada yang ngelaporin hujan nggak nih driver yang lain? Hah? Enggak, kenapa gitu kan? Nggak, soalnya ini kayak ada spots of rain, mungkin hujan atau jangan-jangan ini keringet dari helm gue ya gitu kan. Terus sampai ketawa lah gitu kan yang komunikasi sama dia dari tim Mercedes. Dia bilang, kayaknya emang itu keringet kamu aja deh karena nggak ada yang ngelaporin. Jadi beneran kayak ngucur. Ya anehnya kan kalau namanya spot hujan dari luar kan. Kenapa bisa keluar gitu. Tapi kebayang kan 300 km per jam itu ya. Dia sampai nanya kayak gitu, ya itu saking kencangnya dan dia lagi fokus ya. Ini gue apa emang hujan gitu ya, karena memang diperkirakan akan hujan kemarin. Nah terus kalau aku itu satu lagi ya. Satu tadi dari Mas Joni, 2 pilihan kita bersama. Yang satu lagi adalah tentang Lewis Hamilton yang ini lagi-lagi radio communication. Begitu dia finish di P2 dan juga George Russell di P3. Ini aku seneng banget karena dia ngomong mega job guys. Jadi pokoknya dia bilang terima kasih buat semua yang ada di pabrik juga, buat di factory, Mercedes, AMG. Kalian ini adalah hasil kerja keras kalian. Jadi terus dia juga bilang congratulations buat George Russell juga finish di P3. Jadi
Ya ini yang bikin kita suka banget sama Lewis Hamilton sih ya gitu, karena dia mengapresiasi banget. Setuju. Hebat ya, maksudnya kata-kata itu bagus banget dan loh. Dan ya aku sih melihat sosok Hamilton ini meskipun dia lagi bermasalah, lagi kesulitan, itu nggak istilahnya nggak pundung, nggak pernah menyalahkan yang lain gitu. Iya, kita coba deh, kita coba lagi di ronde berikutnya, kita akan berusaha lagi. Jadi saya melihat bahwa ini yang membuat Evan tuh positif gitu. Benar. Jadi membuat ya mungkin yang baru ngelihat, oh begini ya, oh begitu ya, oh apalagi dengan ditampilkannya radio komunikasi. Bener, gitu. jadi kita denger gitu kan. Jadi apa yang diutarakan sama Lewis Hamilton, kebayang gak sih kalau misal aku kerja di pabriknya Mercedes AMG gitu ya. Wah, Lewis Hamilton tahu pekerjaan aku. Betul, dia tahu loh aku lembur sampai nggak pulang-pulang gitu kan. Dia menghargai aku, seneng banget pasti ya kan. Nah itu tadi adalah recap apa yang terjadi di Spanish GP di Catalunya kemarin. Abis ini ada topik yang ditunggu-tunggu sama banyak orang. Karena banyak banget yang nanya sama aku, sama Mas Joni juga pasti banyak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pedok Talk. Jadi, seperti aku bilang tadi, ada satu nama yang kita udah sebut juga, Jorge Lorenzo ini udah nggak race. Betul. Tapi dia itu memang menyebabkan banyak sekali kerusuhan akhir-akhir ini, dalam tanda kutip. Kenapa? Tadi ya, mulai dari bukan bikin gosip, dia bikin dugaan bahwa Marc Marquez akan pindah ke Ducati. Dan rela dibayar dengan harga murah gitu kan. Tapi udah dijawab ya tadi ya di segmen yang satu. Kalau belum nonton, ulang lagi. Aku nggak mau ngulang di sini. Terus, yang kedua adalah ini sebetulnya yang mendasari kenapa hari ini aku bikin topik seperti ini Mas Joni. Jadi dia sempat dong bilang, iya Yamaha tuh kehilangan arahnya. Yamaha itu nggak tahu pengembangannya sekarang mau kemana. Terus udah gitu disambung waktu itu sama Fabio Quartararo yang dia tuh lambat loh waktu testing di Portimao ya dia bilang. Jadi menurut aku juga Jorge Lorenzo tidak akan bisa memberikan kontribusi apa-apa ke Yamaha. Nggak akan membantu Yamaha nggak jadi seperti sekarang gitu. Terus udah gitu ditambah lagi, Lin Jarvis ngomong juga. Dia bilang katanya hanya orang yang tidak punya intuisi yang bilang kalau pengembangan motor itu bergantung pada test rider semata. Karena si Jorge Lorenzo tuh agak sedikit bilang, kenapa sih Yamaha hire Cal Crutchlow? Salah banget, malah ngebuang aku ngambilnya Cal Crutchlow. Nah jadi sumber polemik gitu kan. Nah sebetulnya kita bukan ngebahas siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita tuh mau ngebahas juga tentang tipe-tipe rider. Kan kalau waktu kita siaran di Trans 7 gitu ya, Mas Joni tuh berapa kali bilang gitu, oh kalau yang si rider ini tuh jago banget ngembangin motor, yang rider ini emang nggak bisa ngembangin motor. Kenapa Alex Rins bisa dapat istilah the bakery? Ya kan? Jadi sebenarnya tipe rider itu kalau kita kategorikan Mas Joni, apakah bener ada 3? Ada rider yang emang pure dia emang racing aja, jagonya talented di balapan, atau ada yang memang talented untuk pengembangan aja, sama emang bener-bener murni untuk dua-duanya. Dia bisa ngembangin juga, bisa race juga. Bener ya, ada 3 kategori itu. Ada 4 jangan-jangan. Sebenarnya kalau kita melihat ya bener 3 sih kalau kita kategorikan. Cuma persoalannya adalah di saat ini kan kondisinya sejalan dengan adanya peraturan Jeng. Di mana mulai testingnya kan dibatasi kan. Satu, testing dibatasi, kemudian juga si pembalap reguler juga nggak boleh banyak berinteraksi dengan motor. Ini yang menjadi problem sehingga alhasil si pabrikan merasa gue butuh test rider. Nah, test ridernya seperti apa? Nah, ini sebenarnya ya lagi-lagi saya menyinggung kehadiran Guidalinya ini adalah otak kenapa dia menjadi trendsetter, test rider jadi sangat penting perannya. Karena Guidalinya sadar dengan berlakunya aturan baru, pengurangan, ini memang test rider harus dibutuhkan. Nah, test rider seperti apa? Yang tidak neko-neko, tidak neko-neko dalam hal ini apa? Yang egois gitu, tidak bukan yang mestinya nih motor sesuai dengan karakter yang saya pakai nih, ini akan repot. Nah, dia melihat seorang Mikel Pirro ini dikontrak dari 2013, pertama 2013, karena sebelumnya belum ada tuh. Di 11 tahun loh dia. Iya, 2013 ya kan? Dan itu belum, istilahnya belum mempengaruhi tim-tim atau pabrikan lain untuk menggunakan test rider. Nah, Mikel Pirro digenjot, dites apa, dan pada saat itu kebetulan hadir seorang Andrea Dovizioso. Nah, antara dua Italia ini,
Piro mengembangkan motor yang mungkin apa yang harus dicoba hal-hal yang baru, Andrea Dovizioso mengaplikasikan di balapan. Nah, sejalan dengan perkembangan yang ada, kemudian mulailah, wow, susah nih dikendalikan, winglet di band, karena waktu itu kan Ducati mengembangkan terobosan-terobosan, sampai akhirnya kemudian dirasakan, wah ini kayaknya harus istilahnya bener-bener fokus antara test rider murni yang mengembangkan apa yang diriset oleh si pabrikan kemudian di motor MotoGP, juga ada pembalap yang benar-benar menjalankan proses di balapan. Nah, akhirnya Ducati kemudian meng-hire seorang, kita tahu, Jack Miller. Kemudian sempat kita ingat 2019 Zarco terselamatkan lagi Gidalinya karena dihadirkan di Ducati. Nah, artinya Piro kemudian mengembangkan motor istilahnya plug keluar dari pabrikan, motor MotoGP. Nah, kemudian pembalap-pembalap kayak Jack Miller, kemudian bahkan Andrea Dovizioso juga loh, ya nggak sih? Betul. Nah, dia dari termasuk situ juga yang bisa mengembangkan motor. Itu dia. Nah, dari situ kemudian akhirnya mulailah ketahuan nih. Dan hebatnya lagi seorang Gigi Dalinya adalah dari rentang dia masuk 2014 sampai sekarang, itu semua data pembalapnya dia kolek, Jeng. Nah, kan. Artinya semua pembalap karakter ini udah ketahuan, oh ini seperti ini seperti ini, ini seperti ini. Betul. Jadi karena itu kan sebabnya. karakter rider itu juga beda-beda ya Itu gitu. dia, Ada Jeng. yang smooth gitu kan, Betul. kayak misalnya bahkan mungkin kayak Valentino Rossi yang nggak menghasilkan apa-apa, tetap dia punya datanya. Betul. Atau Jorge Lorenzo gitu, yang waktu di Ducati juga dia sebenarnya ingat nggak waktu dia di Ducati bilang, aku nggak enak nih duduknya secara geometris, jadi karena dia kayak terlalu lebar, jadi dia minta ditambahin gitu di fuel tank kan, itu ya kan, itu artinya dari semua itu udah dipegang oleh Gigi Dalinya. Nah, jangan salah juga kalau kita balik kenapa kita membahas sedikit tentang Gigi Dalinya, karena Ducati itulah kenapa arahnya seperti ini, itu dia berdasarkan refleksi sebelum 2013 bagaimana data-data informasi dari Valentino Rossi itu yang menjadi rujukan motor MotoGP saat ini. Nah, kalau kita balik, Yamaha sudah pernah merasakan hal itu di 2004, kemudian akhirnya meraih kemenangan juara dunia. Nah, problemnya ini adalah Yamaha ternyata tidak melanjutkan istilahnya siklus sukses bersama Valentino Rossi, tapi dia seolah-olah malah istilahnya ya udah berpuas diri. Nah, ini dikembangkan lagi Gigi Dalinya sampai dia mencoba berbagai macam teknik dan bahkan ya tanda petik saya selalu bilang ini dikopi oleh KTM yang dia tarik akhirnya Dani Pedrosa sebagai test rider, kemudian akhirnya sekarang dia membedol insinyur-insinyur Ducati. Dan kalau kita ke Aprilia, ini pun Aprilia agak sedikit tanda petik bahwa jangan salah, lagi-lagi sebenarnya ada peninggalan Gigi Dalinya, karena Gigi Dalinya sebelum ke Ducati adalah mengembangkan Aprilia. Aprilia itu sukses akhirnya menjadi juara dunia Superbike. Bahkan lewat Gigi Dalinya, Aprilia itu berhasil mengembangkan motor istilahnya tuh basic mesin yang RSGP sekarang, berasal dari RSC V4 WSBK. Nah, kan. Artinya benar-benar dan dengan kondisi seperti ini ya sampai akhirnya kemudian dilontarkan soal kemudian menanggapi Jorge Lorenzo, Pak nggak mungkin Yamaha harus mengembangkan ini. Ya saya sih rasa mungkin ya udah Yamaha hire aja Gigi Dalinya agar bisa mengetahui problem apa yang terjadi dengan Yamaha. Ini yang aku pengen tanya ke Mas Joni. Jadi ya dia bilang gini, Gigi Dalinya nih aku kasih tahu ya, only those without intuition can say that a test rider influences the development of the bike significantly. He has to be fast, have speed and give his opinion. The rest is the job of the engineers. Ini kata Lin Jarvis, bukan kata Lucio Riono. Jadi dengan kata lain, dia itu kalau aku baca penafsirannya adalah ya test rider tuh boleh-boleh aja ngetes, tapi nggak akan membantu, tidak akan memberikan feedback yang signifikan untuk pengembangan motor. Masa sih? Itu Lin Jarvis. Beda approach ya? Lin Jarvis mungkin mengartikan bahwa ya apa karena dia meng-counter Lorenzo aja sebenarnya? Kalau kita melihat, ya balik lagi ke Ducati dengan Gigi Dalinya, dia justru istilahnya mendekatkan antara test rider, memberi masukan motor seperti istilahnya si hasil yang ada, kemudian Gigi Dalinya dengan tim risetnya ingin merumuskan formula ini nih, dicoba oleh si test rider, Michael Piro nih. Michael Piro nanti akan memberikan feedback, oh begini. Oke, kalau gitu kita tes di balapan. Misalkan Michael Piro dengan motor yang baru itu tampil sebagai wildcard di ronde mana.
Nah dari situ ntar sedikit demi sedikit akan dicoba ke si pembalap intinya. Ini yang udah dikembangkan oleh Michael Piro loh kemarin-kemarin motornya seperti apa. Cocok begini cocok nggak? Nah nanti dari si pembalap utama ini akan memberi feedback. Oh begini. Iya benar keputusannya di engineer. Tapi kalau kita melihat Yamaha dari 2018 dari mulai kita Rossi minta test rider, kemudian pengembangannya seperti apa, feedback yang bahkan Rossi selalu, ini belakangnya nggak masalah nih, mungkin ECU-nya nih, nggak pernah di ini. Artinya saya rasa bahwa problem dia saat ini dengan apa yang dikatakan oleh Lin Jarvis benar ada di soal komunikasi. Karena si Ducati ini meringkeskan jarak antara komunikasi pembalap ke si engineer juga. Engineer itu cukup ringkas gitu. Artinya apa yang dimaui oleh si pembalap terjemahkan dengan baik, ada barang baru, tapi kemudian si test rider akan ngetes nih dengan kondisi yang tadi saya bilang bahwa ada aturan tes dikurangin, pembalap tidak boleh tidak ada. Karena sebetulnya itu sangat membantu loh dengan aturan tes yang dikurangi betul, segala macam, limit waktu si rider yang resmi untuk bisa nyobain motornya ini tuh ya justru mempermudah pekerjaan lo, ya nggak sih? Dan bahkan kalau kita bilang KTM kan sampai hire-nya ya bukan mau bilang apa sampai 4. Betul. Sampai ada Mika Kallio, ada Dani Pedrosa, kemudian Jonas Folger, dan bahkan lagi mau nyari lagi. Karena Mika Kallio perannya mau diposisikan sebagai istilahnya coach atau sebagai rider analis. Performance analyst. Jadi ya namanya keren, tapi tugasnya tuh bener-bener istilahnya nongkrongin di sirkuit ngeliatin gini. Oh pada saat dia pembalap lain beloknya begini, dia akan ngeliatin nih pembalap yang dimaksud. Dulu pernah dipakai juga sama Valentino Rossi sih kayak gitu. Ya Valentino Rossi adalah Luca Cadorra dan itu efeknya ampuh, giliran pecah kongsi. Berantakan tuh Rossi itu. Bubar. Tapi benar, sebenarnya pendekatannya adalah memang ada sudut pandang yang berbeda. Kalau Lin Jarvis sih menurut aku bukan berarti dia tidak percaya sama test rider. Tapi apapun statement yang misalnya Pedok Cruz sempat baca, ini gimana sih? Beda banget nih pendekatannya sama Gigi Dall'Igna yang percaya banget sama Michele Pirro sampai diperpanjang kontraknya 3 tahun. Berarti Lin Jarvis nggak percaya test rider dong? Enggak lah, kan dia masih punya Carl Crutch loh. Tapi dia harus ngomong begitu untuk menyelamatkan muka pilihannya. Test rider dia adalah Carl Crutch loh. Jangan sampai, jadi dia sebenarnya ngomong ini tuh bukan karena dia nggak percaya, tapi dia untuk mengcounter aja. Jorge Lorenzo ngomong apa. Dan saya rasa juga mungkin Lin Jarvis agak sedikit terkungkung dengan aturan dari pabrikan Yamaha sendiri. Jadi nggak mungkin dong, iya nih kan ya nggak mau sih, karena nggak mungkin ngomong kayak gitu ya kan. Benar. Nah jadi berarti rider yang memang murni menurut Mas Joni, dia bener-bener talentnya cuma balap aja deh gitu di grid yang sekarang. Siapa aja yang masuk ke kategori dia ternyata nggak bisa ngembangin motor nih, dia jago balap doang. Marc Marquez, Fabio Quartararo, Francisco Bagnaia. Juga ternyata nggak bisa loh, ya kan? Terus ada siapa lagi? Joan Mir. Masih agak kesulitan saat ini. Betul. Jadi dia tuh emang murni untuk punya talenta balap aja. Betul. Gitu ya. Nah kalau yang bisa balap jago juga, ngembangin motor juga, siapa? Sebenarnya saat ini saya melihat ada di Aleix Espargaro, dia udah cukup lama, kemudian juga Alex Rins, sudah pastilah dia. Sebenarnya Franco Morbidelli itu bisa, cuma problemnya memang saat ini dia tidak diberikan porsi untuk mengembangkan. Aku tuh selalu sedih loh kalau ngelihat Franco Morbidelli dibandingkan sama Fabio Quartararo, kayak anak tiri soalnya, kesian banget. Terus sama Johan Zarco lah. Johan Zarco dan Alex Marquez sebenarnya. Alex Marquez juga. Nah, Jorge Martin tuh masuk di kategori yang satu tadi kayaknya. Betul. Ya nggak sih, dia murni balap murni aja balapan ya? Dan kalau pamannya lagi ini sebenarnya kalau kita melihat faktor fisik juga masih mempengaruhi. Iya, betul. Karena kalau kita melihat ya dia cukup bagus di sprint race, tapi saat di main race kedodoran. Nah, kalau si Marco Bezzecchi sama Luca Marini ini juga dua-duanya, apakah salah satu punya talenta untuk mengembangkan motor plus race atau saya justru melihat Bezzecchi bisa untuk menjadi setup motor karena kalau kita melihat dengan kehadiran Luca Marini dan Marco Bezzecchi berada di satu tim yang sama, kemudian diberikan seorang crew chief yang sudah cukup berpengalaman, Marco Bezzecchi jauh lebih cepat instingnya dan bahkan sudah meraih kemenangan 2 kali kemenangan. Nah, Luca Marini masih butuh istilahnya ya kayak dia belum bisa menerjemahkan yang dia pengennya apa gitu ya. Butuh waktu lama. Nah, problemnya adalah dengan sistem sprint race saat ini yang istilahnya jatah latihannya lebih sedikit, ini agak merepotkan. Nah terus kalau misalnya yang murni dia hanya bisa ngembangin motor aja. Saya melihat saat ini Michele Pirro,
Kemudian ya ini beberapa test rider ya, cuma test rider yang lain juga agak sedikit disangsikan. Sebenarnya kalau Crutchlow itu pengembang juga. Kita ingat pada saat di Honda. Ini bingung banget ini sama Yamaha sekarang. Satu hal saya melihat memang istilahnya birokrasi di Yamaha agak menyulitkan. Karena kalau kita melihat, kalau Crutchlow sendiri sempat bilang bahwa ya saya sih nggak usah ngejarin motor kenceng ke Fabio Quartararo, dia tahu sendiri. Dari situ kita melihat kadang-kadang kalau Crutchlow agak ya sekarang udah nggak rame di media sosial sih, dulu sih update-nya, ya mau berangkat ke sini, ya iya masa iya mau ngetes motor baru Yamaha M1 ke Jepang, bener. Sementara sirkuitnya juga banyak kan kemarin di Eropa, iya benar-benar. Ini yang agak sedikit membuat mungkin kalau Crutchlow akhirnya malas juga berkomentar karena ya mungkin dia juga ya iya mau ngebalap gimana motornya di sana sementara sirkuitnya di Eropa ya gak bisa ngasih feedback yang benar-benar dibutuhkan. Gak nyambung lah gitu ya. Itu dia aja. Oke. Nah terus Dani Pedrosa ini sebetulnya juga masuk ke kategori yang dia race jago juga. Betul. Sekaligus dia juga jago ngemain motor juga. Itu dia. Nah, Valentino Rossi nih, ini kita ngomongin yang gak ada di grid sekarang ya. Valentino Rossi itu juga masuk ke kategori dua-duanya. Sebetulnya dia race juga jago, ya udahlah ya Valentino Rossi. Betul. Mengembangkan motor juga bisa. Termasuk juga Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso. Ya kan? Betul. Nah makanya sebetulnya kalau kembali lagi Yamaha itu sebetulnya menurut aku banyak banget kehilangan opportunity, ya nggak sih? Mulai dia punya Andrea Dovizioso, dia punya Franco Morbidelli, dia punya Crutchlow, sekarang dia punya Jorge Lorenzo juga. Itu sayang banget banyak miss opportunity kalau aku bilang ya. Jadi saya melihat justru istilahnya kalau kita lihat pepatah di Yamaha ini itu semut di seberang kelihatan Jeng, tapi gajah di depan mata nggak kelihatan. Nah, si Yamaha ini saat ini problemnya adalah bahwa dia menaikkan top speed, tapi dia tidak istilahnya menekuni atau meriset faktor-faktor yang lain, entah itu aerodinamika, entah itu perangkat device, tapi dia malah istilahnya mengembangkan istilahnya pembibitan tim yang untuk di Moto2. Jadi benar-benar istilahnya agak sedikit mundur ke belakang yang sebenarnya emang itu langkah yang pernah dicoba juga oleh kayak Ducati, oleh KTM malah kita lihat awalnya kan membiti dulu pembalap muda nih bakal lebih perkasa, tapi akhirnya mereka salah kaprah sampai akhirnya kan ya nasibnya yang pembalap-pembalap itu nyaris bubar ya kayak Remy Gardner yang awalnya digadang-gadang bisa di MotoGP berantakan. Sampai dibilangin KTM tuh penghancur karir rider. Iya. Akhirnya dia berubah akhirnya mendekati dengan oke lah kita ngembangin motor. Makanya caranya apa? Dia bajak tuh orang-orang Ducati dari mulai si mantan kru chiefnya Andrea Dovizioso, Sterlachini yang benar-benar dulu istilahnya insinyur track pengembangan dari motor MotoGP yang Desmo Sedici baru keluar kemudian dibalapin. Artinya benar-benar udah mulai ketahuan dan paling krusial lagi adalah mereka berani berkolaborasi dengan Red Bull Advanced Technology untuk mengembangkan aerodinamika. Nah, saya rasa sebenarnya Yamaha tinggal mengubah switch nih. Oke deh. Masalah yang gajah di depan mata ini yang ini kompetitif aja dulu gimana caranya gitu nah, mungkin, kan. Ya, karena kalau kita lihat Yamaha itu bukan pabrikan kecil loh. Dia juga istilahnya under Toyota. Toyota punya berbagai macam fasilitas. Pengalaman di F1 kan juga banyak sebetulnya. Dan bahkan sekarang kalau kita melihat ya F1 di switch ke WRC malah bagus. Artinya dan itu pun salah satu faktornya adalah faktor aerodinamika. Nah, coba kalau mau mengubah hal itu pasti adalah ketemu dan benar kata Gigi Dalinya bahwa ngapain mengubah ke V4 artinya punya karakter tersendiri ya tinggal dimanfaatkan. Nah makanya itu dia Jang, benar Gigi Dalinya itu secara secara tidak tersirat ya mungkin dia ntar juga ya kalau V4 semua gua kalah nih mungkin juga ya kan? Atau ya tadi ya udah soalnya aku tuh bingung juga ya Mas Joni. Tadi kan Mas Joni bilang sebetulnya tadi Gigi Dalinya bilang udah bener jangan pindah ke V4 gitu ya, udah stick aja sama inline 4. Sementara kan sekarang nambah top speed. Terus kemarin aku sempat nemu interview ini dan tadi aku forward juga ke Mas Joni dari Motorcycle Sports. Jadi ini sih dirilisnya baru tanggal 4 Juni kemarin. Jadi ini Fabio Quartararo ngomong di quote ya, ini omongannya dia. The real problem is that we don't know what's wrong with the bike. Dia nggak tahu ada masalah apa. Aku bingung banget ya. Terus udah gitu ini bukan gue ngomong beneran. Every time I go into a corner, I don't know if I'm going to come out of it. Aku bingung juga bacanya kan. The bike is too aggressive and especially every year we lose our strength. Aku bingung. Tanggapan Mas Joni deh sebelum kita tutup nih. Jadi kalau saya melihat apa
apa komennya dia gitu kan, dia yang minta naik top speed apa segala macam gitu. Dia malah bingung sendiri. Ini baru banget loh soalnya dia ngomong kayak gini. Makanya dengan kondisi seperti itu dia coba untuk istilahnya mereferensi pada saat dia baru pertama kali naik Yamaha, tapi bisa melakukan semua hal yang dilakukan. Betul. Dan adjustmentnya gampang lah. Betul. Paling mentok adalah saat dia berhasil menjadi juara dunia di 2021. Nah itu kan emang bener-bener istilahnya motor yang istilahnya belum mendapat istilah tidak terlalu banyak. Nggak banyak perubahan. Upgrade sama sekali. Artinya dari mulai ditinggalin 2019 itu winning bike lah gitu. Betul. Ya udah winning bike. Nah problemnya adalah kemudian kan pada saat ketemu sirkuit yang powerful, di mulai top speed kalah, di Silverstone kalah, makanya minta top speed. Nah problemnya adalah di saat top speed dinaikkan, ini kita berkaca ke Suzuki. Suzuki itu ya mengubah istilahnya yang pertama kali meningkatkan top speed, sehingga efeknya apa? Dia susah banget untuk bisa tembus ke sesi Q2 langsung. Iya, betul. Tapi pada saat, tapi meskipun kalau kita melihat agak sedikit dihargai adalah di saat di race pace balapannya dia cukup bagus. Nah sementara kalau di Yamaha ini bubar sama sekali, Jang. Ya gitu deh pokoknya. Kita lihat aja ya, mungkin di Mugello ini sebenarnya kalau kita ngomongin Mugello ini kan weekend ini nanti ada race di Mugello. Betul. Sebetulnya dua nama yang sangat dominan adalah kalau kemarin nih tahun lalu adalah Fabio Quartararo dan siapa lagi kalau bukan Pecco Bagnaia. Jadi aku ingetin dulu ya, ini sampai aku lihat loh screen cap untuk Mas Joni tadi kan, aku kirimin. Mas Joni kita gosipin ini. Nah jadi kalau kita mengingat kembali kemarin itu hasilnya gimana di Mugello, yang juara adalah Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo 2 dan Alex Espargaro. Ini emang tiga-tiganya menyenangkan banget dilihat ya waktu tahun lalu ya. Yang paling banyak menang di Mugello ini adalah Valentino Rossi 7 kali kemenangan, Jorge Lorenzo 6 kali, Pecco 1 kali. Yang paling banyak pole Valentino Rossi dengan 7 kali pole, dan ada Dani Pedrosa 3 kali pole dan Marc Marquez 2 kali pole. Top speednya di Mugello adalah masih dipegang sama Jorge Martin ini tahun 2022. Rekornya 363,6 km per jam. Sama ini Jeng, 2002 sampai 2022 itu Yamaha pegang 11 kali menang di Mugello. Artinya kan? Ya kalau umpamanya dengan top speed ini dan segala kelebihannya, potensi Quartararo mestinya comeback itu ada di harusnya. Mugello. Tapi memang kan MotoGP itu tidak semudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Jadi kalau di 2022 kemarin Fabio Quartararo bilangnya, aduh aku kayak cuma perlu top speed sedikit, tambahin dikit, terus langsung jadi bisa ngalahin Pecco Bagnaia. Oh nanti dulu, nggak semudah itu Folgoso. Kalau gitu, terima kasih banyak Mas Joni sudah datang ke sini hari ini. Jangan lupa Pedokru untuk like, subscribe, dan juga untuk share konten ini ke teman-teman yang lain. Pokoknya tenang, weekend ini udah ada MotoGP, banyak konten MotoGP-nya dan kita akan gosip lagi kapan-kapan. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.